إله إلا الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Saudara sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa menjalankan ibadah sebagai bagian dari keseluruhan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya ketika kita keluar masuk masjid begini ada satu niat yang seringkali kita luput, yaitu niat iktikaf. Kalau di masjid-masjid tua itu biasanya ada tulisan nawaitul iktikaf lillahi ta'ala. Itu untuk mengingatkan orang-orang yang keluar masuk masjid untuk tidak lupa berniat iktikaf. Karena asalnya iktikaf itu bukanlah ibadah yang berkaitan dengan puasa dan Ramadan, tetapi ibadah yang berkaitan dengan masjid di waktu kapanpun. Dan yang makanya ini termasuk yang seringkali lupa dan perlu kami ingatkan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita memasuki Ramadan hari keempat bagi yang bermula di hari Sabtu, dan yang ketiga bagi yang bermula di hari Ahad. Tentu ini perbedaan yang di dalam tradisi kita berangkat dari proses-proses keilmuan yang sampai sekarang belum ditemukan pemecahannya, yang kita yakin nanti akan ada caranya untuk mempertemukan hal tersebut. Tentu jika dibangun di atas i'tikad yang baik serta ketulusan hati untuk menyatukan kaum muslimin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini semoga temanya tidak membuat Anda terlelap begitu. Temanya berkaitan dengan kata takdib dan pendidikan Islam. Ada banyak kata yang kita pakai dalam keseharian itu seringkali kita gunakan sembari lalu begitu, sehingga kita tidak betul-betul memaknainya secara memadai. Di antaranya adalah kata pendidikan Islam. Kalau orang mendengar kata pendidikan Islam itu pasti persepsinya akan berbeda-beda. Yang kebanyakan ada di benak orang, pendidikan Islam itu adalah pendidikan agama Islam atau pelajaran agama begitu. Padahal sebetulnya secara peristilahan dia bermakna luas. Dalam bahasa Arab biasanya menggunakan istilah tarbiyah Islamiyah. Itu paling tidak ada 3 makna. Makna yang pertama adalah yaitu tarbiyah diniyah. Tarbiyah diniyah itu artinya adalah pelajaran keagamaan atau tarbiyah diniyah Islamiyah atau pelajaran keagamaan Islam yang meliputi materi-materi agama atau konten-konten agama seperti akidah, fikih, tafsir, hadis dan sebagainya. Itu makna yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tarbiyatul muslimin. Tarbiyatul muslimin itu artinya adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk kaum muslimin. Kontennya apa? Apapun. Kontennya bisa berkaitan dengan ilmu agama maupun non agama, tetapi peserta belajarnya adalah muslimin. Dan biasanya kemudian agak sedikit diperluas, ya, pelakunya pun bisa muslim ataupun non muslim. Itu. Atau opsi yang ketiga adalah tarbiyah Islamiyah dalam makna pendidikan yang memang kerangkanya, cara berpikirnya atau bahasa kerennya asas-asas pendidikannya baik filosofi, sosiologis dan antropologis itu Islam. Nah, karena kemudian ketiga pengertian ini bukanlah pengertian yang terpisah-pisah secara ketat, maka sebetulnya ketiga-tiganya bisa kita satukan begitu. Istilahnya dalam ilmu Islam itu adalah ajam'u wa taufiq gitu. Ya udah digabungkan aja. Sehingga pendidikan Islam itu tentu latarnya yang paling penting adalah cara pandang Islam itu. Lalu kemudian ilmu-ilmu pokoknya adalah ilmu-ilmu Islam, tetapi ilmu-ilmu non keislaman, non studi Islam itu juga masuk di dalamnya. Sehingga jangan sampai pendidikan Islam itu hanya berkaitan dengan ilmu agama begitu. Termasuk kemudian yang ketiga adalah peserta belajarnya adalah penyelenggara dan peserta belajarnya bisa muslim maupun non muslim, tetapi yang pasti kerangkanya itu, kerangka cara pandangnya itu pasti Islam. Nah, itu pertama yang harus kemudian kita luruskan. Tapi kemudian penekanannya adalah pada kata takdib itu.
Nah, kata takdib ini sebetulnya adalah kata lama. Jadi kemungkinan besar sebelum Nabi lahir pun kata ini sudah dipakai secara populer di masyarakat. Nah, nanti ketika Nabi meninggal, kata ini adalah kata yang biasa dipakai begitu. Maka ada ungkapan-ungkapan seperti addibu auladakum, ya. Takdiblah anak-anak kalian. Nah, itu sesuatu yang lumrah. Sehingga kata takdib itu pernah bermakna sebagai pendidikan Islam yang peserta belajarnya itu sekitar usia-usia tufulah, ya, anak-anak ataupun murahaqah, ya, mungkin seusia 0 sampai 15 tahun begitulah, ya. Yang kalau dalam bahasa kita ya pendidikan dasar dan menengah gitulah, ya. Yang memang penekanannya pada kata yang membentuk kata takdib itu yaitu adab. Adapun belakangan bahkan di zaman sekarang kata takdib itu bukan kata yang populer untuk pendidikan Islam. Kata takdib itu malah kadang-kadang dipakai untuk hukuman. Jadi kalau ada anak ngelanggar, apalagi di pondok itu ya, ditakdib aja dia. Takdib itu ya kadang-kadang ditempeleng gitu. Kadang-kadang disuruh push up, ya, kadang-kadang disuruh agak mengandung unsur kekerasan gitu. Sementara kata yang populer yang mewakili pendidikan Islam di zaman sekarang itu adalah kata tarbiyah sebetulnya. Nah, tentu ketika kemudian kata ini mau diulas, ini sebetulnya berkaitan dengan kata yang dipakai oleh salah seorang sarjana muslim yang masih hidup di zaman sekarang yang namanya Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas itu sebetulnya, atau Syed Muhammad Naqib Al-Attas gitu. Di mana beliau melakukan pemaknaan ulang atas kata adab dan kata takdib, sehingga kata ini berbeda dengan makna umumnya yang kalau orang kemudian tidak sabar dia akan kemudian menyederhanakannya, melakukan simplifikasi dan mengatakan wah itu simpel saja itu, yang penting adab begitu. Padahal yang beliau maksud berbeda. Kata adab yang beliau maksud itu dan kata takdib yang beliau maksud itu sudah sangat filosofis sebetulnya, sudah mengalami sofistikasi sedemikian rupa sebetulnya. Nah, tentu itu yang dimaksud. Nah, sebelum kita masuk ke sana, mari kemudian kita lihat dahulu kata adabnya. Jadi kata takdib ini adalah kata benda, ya, yang merupakan bentukan dari kata kerja, yang kata kerja itu adalah turunan dari kata adab. Jadi kata adab ini ada turunan kata kerja menjadi adabayu adibu, yang maknanya mengadabkan, ya, secara letterlock maknanya mengadabkan. Lalu kemudian dari kata adabayu adibu itu ada kata benda bentukan yaitu takdib. Nah, itu dia. Ya, mungkin terjemahan letterlocknya adalah pengadaban begitu. Nah itu, nah kata adab ini maknanya apa? Kata adab ini bisa bermakna akhlak, bisa bermakna pula berbeda dari akhlak. Nah ini uniknya. Ya misalkan dikatakan adabu tholibil ilmi, itu adab pencari ilmu. Itu sama dengan kata akhlaku tholibil ilmi, akhlak pencari ilmu. Ya sama. Tetapi bisa berbeda juga. Berbedanya bagaimana? Misalkan adab makan atau adabul akli, adab makan. Itu berbeda, itu enggak ada yang namanya akhlakul akli, enggak ada. Akhlak makan itu enggak ada. Adab tidur itu ada, tapi akhlak tidur enggak ada. Enggak ada. Jadi di satu sisi dia punya makna yang beririsan, di sisi yang lain dia punya makna yang berbeda. Sehingga akhlak itu merujuk kepada kecenderungan kejiwaan, sementara adab itu berkaitan dengan persoalan teknis begitu. Adab makan Anda pakai tangan kanan, kalau Anda pakai tangan kiri Anda menyelisihi adab. Kalau Anda tidur, ya adabnya adalah Anda berbaring ke sebelah kanan. Kalau sebelah kiri maka Anda menyelisihi apa yang utama menurut Islam. Kalau Anda masuk kamar mandi, adabnya Anda pakai kaki kiri itu. Kalau Anda masuk kamar mandi pakai kaki kanan, yaitu menyelisihi adab yang ditentukan oleh Islam. Adab. Lalu kemudian meskipun kemudian adab itu seperti berkaitan dengan fadail atau keutamaan-keutamaan, itu nanti tinggal konteksnya juga, tinggal konteksnya. Orang yang menyekutukan Allah itu tidak beradab, sangat tidak beradab, tetapi sangat jahat. Itu. Tapi kalau orang kemudian makan pakai tangan kiri, ya dia cuma tidak beradab saja. Jadi ini berkaitan dengan persoalan yang sedemikian rupa begitu.
Nah, akan tapi kemudian dalam makna yang dirumuskan oleh Profesor Latas sudah menjadi rumit sekali, menjadi rumit, ya, sehingga kata adab itu dalam bahasa Inggris menggunakan istilah recognition dan acknowledgement. Itu lagi apalagi ini. Tetapi beliau itu sebetulnya ketika membuat rumusan ini sedang memandu kita untuk kembali ke cara pandang Islam yang sudah lama ditinggalkan, khususnya ketika dunia Islam itu berkenalan dengan model pendidikan barat sekuler yang sudah sangat industrialistik, sudah sangat mekanistik. Beliau ingin membawa kita kembali ke dalam makna pendidikan Islam yang betul-betul pendidikan. Berkaitan dengan persoalan pengajarannya, itu mungkin kita tidak ada persoalan untuk menyerap hazanah dari manapun. Tapi berkaitan dengan persoalan pendidikan itu, ada sesuatu yang hilang di dalam hazanah pendidikan kita. Kata adab tadi, itu yang kemudian beliau maksud, itu berkaitan dengan pengenalan dan pengakuan. Nah, mengenali apa dan mengakui apa, itu nanti beliau buat penjelasan turunannya yang sedemikian rupa. Tapi sebelum masuk ke sana, ada ungkapan yang di Nusantara ini pernah populer begitu, yang sangat berharga, yang membuat kita tahu nilai sebuah adab begitu. Ungkapan itu bisa kita temukan di dalam kitabnya Hasyim Asy'ari. Hasyim Asy'ari ini seorang alim, ya, beliau bersama kawan-kawannya mendirikan Nahdlatul Ulama, dan beliau terbiasa menulis kitab dalam bahasa Arab, tetapi kemudian sebagiannya bertuliskan Arab tetapi berbahasa Melayu begitu. Nah, beliau punya kalimat begini: at-tauhidu yujibul iman, man la imana lahu fala tauhida lahu, wal iman yujibu asy-syari'ah, man la syari'ata lahu fala imana wala tauhida lahu, wasyari'ah tujibul adab, waman la syari'ata waman la adaba lahu fala syari'ata wala imana wala tauhida lahu. Tauhid itu menuntut seseorang untuk mengimaninya. Barang siapa yang tidak mengimani rukun iman yang 6 itu, maka tauhidnya menjadi tidak bermakna. Sebersih apapun tauhid seseorang, kalau dia menolak rukun iman yang lain kan menjadi tidak disebut beriman, tidak disebut bertauhid. Orang beriman kepada Allah dengan keimanan yang sebersih-bersihnya, tapi dia menolak Nabi, kan disebut orang yang melakukan kekufuran. Orang beriman kepada Allah, tapi kemudian dia tidak beriman dengan para malaikat, ya dia orang yang kufur. Tapi kalau orang sudah bertauhid dan beriman, dia dituntut untuk menjalankan syariah. Karena syariah itu adalah, jadi syariah ini punya makna luas dan punya makna sempit. Kalau bagi orang-orang yang islamofobik begitu, yang punya ketakutan pada Islam, dia kalau sebut syariah itu pasti cadar, potong tangan, itu kan yang ngeri-ngeri aja lah. Itu orang yang memang nggak tahu, dan ketidaktahunya itu menimbulkan ketakutan sedemikian rupa. Padahal kata syariah dalam makna luas itu artinya adalah at-tariq al-musil ilal ma', itu jalan yang mengantarkan orang pada air. Bagi orang Arab secara khusus dan orang-orang peguru yang tinggal di gurun secara umum, jalan yang mengantarkan orang pada air itu adalah tidak ubahnya jalan kebahagiaan. Sehingga syariah itu sebetulnya jalan kebahagiaan, atau dalam bahasa operasional dia adalah ketentuan-ketentuan yang Allah berikan kepada kita yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Sehingga ketika orang beriman dan bertauhid, dia pastinya akan menempuh jalan yang sudah ditentukan oleh Tuhannya, sehingga dia akan sampai kepada kebahagiaan. Begitu dia tidak mau pada syariah, maka sebetulnya dia sudah menyelisihi iman dan tauhidnya. Dia mengaku beriman, mengaku bertauhid kepada Allah, dia beriman terhadap rukun iman, tetapi dia tidak mau menempuh jalan yang mengantarkan dia kepada kebahagiaan yang bersesuaian dengan iman dan tauhidnya tersebut.
Nah, maka dikatakan bahwa orang yang tidak menjalankan, yang tidak menghendaki syariah, maka dia seperti menyelisihi iman dan tauhidnya. Akan tetapi kalau orang sudah bersyariah pun, sudah beriman pun, sudah bertauhid pun, tidak serta-merta selesai. Dia harus punya adab, punya cara hidup yang benar, cara bersikap yang benar. Cara bersikap yang benar ini adalah gambaran syariah, gambaran iman dan gambaran tauhidnya. Jadi dari tauhid berbuah iman, iman berbuah syariah, syariah berbuah adab, itu begitu. Nah, berangkat dari kedudukan adab yang sedemikian rupa tersebut, maka tidak mengagetkan ketika Profesor Alatas ingin agar kita mengembalikan adab yang hilang, tapi bukan sekedar adab sebagai manners. Maka beliau mengatakan bahwa adab itu bukan sekedar manners, bukan sekedar tata cara makan yang baik, tata cara masuk keluar kamar mandi yang baik, keluar masuk masjid yang benar. Tidak itu. Itu penting. Itu berharga, tuntunannya ada di dalam agama kita. Tapi yang beliau kehendaki lebih jauh dari itu, yaitu pengenalan dan pengakuan. Pengenalan apa? Nah, ini dia. Kata pengenalan yang beliau maksudkan itu kalau kita cari di masa lalu itu sebetulnya adalah kata hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah ma'rifatul makan al-munasib likulli syai'. Pengenalan akan tempat-tempat yang layak bagi segala sesuatu. Beliau ingin menegaskan bahwa kita ini orang Islam ini punya cara pandang yang khas berkaitan dengan segala hal. Kita tahu Allah di mana, kita tahu Rasulullah di mana, kita tahu surga neraka di mana, kita tahu dunia ini di mana, hubungan dunia ini dengan akhirat bagaimana, dunia dan akhirat ini hubungannya dengan Allah bagaimana. Itu adalah sebuah sistem ya yang terhubung antara satu komponen dengan komponen yang lainnya, yang membentuk cara pandang kita mengenai kenyataan dan kebenaran. Itu hikmah. Nah, tetapi kalau orang sudah mengenalinya, maka tidak kemudian orang selesai urusannya. Dia kemudian harus mengakui. Setelah dia mengenali, dia mengakui. Mengakui itu artinya apa? Mengakui itu artinya adalah dia bertindak menurut kedudukan masing-masing hal tersebut. Misalkan adalah dia tahu Allah di mana, maka dia harus mendudukkan Allah pada tempatnya. Ketika dia tahu dirinya di mana, dia dudukkan dirinya pada tempatnya. Ketika dia tahu Rasulullah di mana, maka dia dudukkan Rasulullah pada tempatnya. Sehingga pengakuan itu nanti membentuk sikap-sikap, tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tuntutannya. Istilahnya orang Arab itu muqtadul hal, sesuai dengan apa yang dituntut oleh hal tersebut, apa yang menjadi konsekuensi dari hal tersebut. Itu yang dikehendaki oleh Islam, yang kemudian ditegaskan oleh Alatas begitu. Pengakuan dan pengenalan. Nah, istilah ini kenapa beliau tegaskan ulang? Karena memang beliau memahami betul falsafah barat yang masuk ke dalam tubuh kita umat Islam, yang membuat kita bingung. Di antara kebingungannya apa? Kita menganggap bahwa segala hal setara, bahwa dunia di sini, akhirat di sana, dan tidak ada hubungannya. Lalu kemudian bahkan kemudian yang paling parah adalah bahwa kemudian antara satu agama dengan agama yang lainnya setara, agama dengan kemudian budaya setara. Ada kebingungan yang buat orang akhirnya jadi tidak tahu bagaimana cara bersikap, bertindak yang benar berdasarkan tuntutan-tuntutan masing-masing tersebut. Dia tidak tahu bagaimana cara mendudukkan Allah pada tempatnya. Dia tidak tahu bagaimana cara mendudukkan Rasulullah pada tempatnya, mendudukkan agama pada tempatnya. Kebingungan. Dan kebingungan ini tidak hanya terjadi kepada orang yang terpengaruh oleh sekularisme, enggak. Bahkan bisa jadi seorang yang beriman pun, karena kemudian pengenalannya yang terbatas, sampai dia tidak tahu bagaimana mendudukkan agama pada tempatnya. Ekstremitas di dalam beragama. Lalu kemudian ada juga yang mohon maaf ya, lidahnya seperti tidak terkendali begitu, dia membahasakannya dengan mabok agama misalkan. Jadi orang yang menggunakan istilah itu dia sudah problem begitu.
Tapi bisa jadi objek yang dia namai dengan nama tersebut pun memang sedang mengandung persoalan. Kebingungan-kebingungan inilah yang ingin beliau uraikan dengan pengenalan dan pengakuan tersebut. Nah, kalau kemudian istilah ini kok terasa rumit, bisa nggak kita kemudian mencoba mencari istilah yang lebih standar yang ada di dalam penjelasan ulama-ulama dulu? Kalau kita renung-renungkan, saudara sekalian yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, kita akan temukan kata kuncinya di dalam surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu adalah sebuah surat yang pendek saja, terdiri dari 7 ayat, tapi dia menjadi rukun sholat kita. Ya, orang yang tahu cara membaca Al-Fatihah, yang secara sengaja tidak membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Bahkan bagi orang yang tahu cara membaca Quran yang benar, kalau dia kehilangan banyak bagian penting dari Al-Fatihah itu bisa menjadi tidak sah, tidak memenuhi rukun-rukunnya. Misalkan apa? Dia kehilangan tasdidnya. Dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i yang dasar-dasar itu disebutkan berapa jumlah tasdid yang harus ditegakkan di dalam surat Al-Fatihah itu. Yang kalau kemudian tasdid itu tidak ditegakkan, ya berarti tidak sah. Terus sampai segitunya. Nah, begitu pentingnya kedudukan surat Al-Fatihah ini, sampai kemudian dia disebut sebagai Ummul Quran atau induknya Quran. Kenapa dia disebut sebagai induknya Quran? Karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip pokok dalam keberagamaan kita. Apa di antaranya? Di antaranya adalah kosakata kunci yang disebutkan di ujung surat, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Ini kan permohonan hamba yang sangat penting itu. Bahkan bisa dibilang permohonan hamba terpenting itu ya ayat ini. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami sirat mustaqim. Sirat mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waraddallin. Sirat mustaqim itu adalah jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat. Atau kalau kita mau shortcut begitu istilahnya, jalan kenikmatan begitu. Tentu bukan kenikmatan fisik, tetapi kenikmatan ruhani yang disitulah manusia sampai pada kebenaran, dan kemudian kebenaran itu menghasilkan kebahagiaan puncaknya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa orang-orang yang menempuh jalan itu? Sebagian ulama menggunakan surat An-Nisa untuk menafsirkan ayat itu, yaitu minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-sholihin. Jalan kenikmatan itu adalah jalan orang-orang seperti para nabi, para salih, ya, para siddiqin dan para syuhada. Nah, lalu kemudian penjelasan lanjutnya apa? Nah, jalan kenikmatan ini, jalan orang-orang yang diberikan nikmat ini, jalannya para nabi, siddiqin, solihin dan syuhada ini berbeda dengan jalan orang-orang yang sesat dan jalan orang-orang yang dimurkai. Nah, siapa itu orang yang sesat dan orang yang dimurkai? Rasulullah yang menjelaskan. Rasulullah menjelaskan bahwa yang dimurkai itu adalah al-maghdubu alaihim humul yahud. Orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Kalau orang sesat, humul nasara. Ad-dallun humul nasara. Nah, ketika kemudian Nabi menyebutkan tentang siapa orang yang dimurkai dan orang yang sesat tersebut, apa penjelasannya? Ulama lah yang menjelaskannya kepada kita. Mereka katakan bahwa al-Yahud, orang-orang Yahudi, menjadi maghdub alaihim, dimurkai oleh Allah karena mereka lahumul ilmu walakin laisa lahumul amalu. Mereka punya ilmu, mereka punya pengenalan. Nah, ini kembali ke penjelasannya atas tadi. Mereka punya ilmu, mereka punya pengenalan, mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi mereka tidak mau menempuh jalan pengakuan tersebut. Mereka tidak mau bertindak, bersikap menuruti kebenaran tersebut. Itu orang Yahudi. Maka kalau kita baca sirah nabawiyah baik-baik, kita lihat tuh bagaimana orang Yahudi itu kenal Nabi Muhammad itu sangat detil. Quran membahasakannya dengan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi itu mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya.
Coba Anda ilustrasikan bagaimana pengenalan Anda kepada anak-anak Anda begitu. Pasti Anda tahu ini kumatnya kapan, nangisnya kapan, ya, celeleannya kapan, kalau ada yang maunya bagaimana. Seorang tua yang dekat dengan anaknya itu tahu betul kelakuan anaknya. Tetapi orang-orang Yahudi yang mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri tersebut tidak mau mengakui Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita melihat ceritanya Abdullah bin Salam itu mengagetkan kita. Abdullah bin Salam itu adalah seorang Yahudi yang soleh, yang lurus. Dia sudah menanti kedatangan Nabi terakhir. Ketika Nabi terakhir tersebut datang, dia berbaiat, dia bersyahadat. Kemudian dia katakan bahwa orang-orang Yahudi, kawan-kawanku itu tidak akan mau. Nabi kemudian, kenapa itu? Lalu kemudian diuji itu. Nabi datang kepada orang-orang Yahudi dan bertanya kepada orang-orang Yahudi tersebut, apa pendapatmu tentang Abdullah bin Salam? Mereka serempak mengatakan dia orang alim di antara kami, orang terbaik di antara kami, bapaknya orang alim di antara kami, dan juga orang terbaik di antara kami. Dialah yang terbaik lah. Lalu kemudian Nabi bertanya, apa pendapatmu kalau dia masuk Islam? Oh, mereka serempak mengatakan nggak mungkin. Dalam asumsi mereka, orang alim di kalangan orang Yahudi tidak akan mau mengakui Muhammad sebagai Nabi. Apalagi orang Yahudi ini sejak awal mengira bahwa Nabi terakhir itu adalah seorang Yahudi juga, bukan orang Arab. Dan mereka menganggap orang-orang Arab ini bangsa budak. Tapi kemudian setelah Nabi bilang begitu itu, Abdullah bin Salam keluar dari balik tempatnya bersembunyi dan mengatakan, saksikan, saya bersaksi tiada ilah selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang kemudian dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut? Singkat saja, dia balikkan semua perkataannya, dia katakan, dia orang paling jelek di antara kami, dia orang paling jahil di antara kami, bapaknya orang yang paling jelek di antara kami. Anda bisa bayangkan dalam hitungan detik saja berubah pernyataannya. Jadi kalau di zaman sekarang ada orang punya pernyataan A, kemudian sehari dua hari berubah pernyataannya, itu jangan kaget. Dulu saja itu kelihatan sekali, langsung dalam hitungan detik. Mereka tahu kebenaran sedemikian rupa tapi tidak mau menjalaninya. Berbeda dengan orang-orang Nasoro. Makanya kemudian orang-orang Nasoro itu di Quran dikatakan sebagai orang yang paling dekat dengan umat Islam. Meskipun kemudian nanti ada klasifikasinya, ada kelompok-kelompoknya. Ada yang memang dekat betul, hatinya lembut, hatinya baik, mereka mudah mengenali kebenaran meskipun mereka tidak mau menjalaninya, begitu. Tapi ada juga yang kemudian lebih dekat kepada Yahudi, yang dalam bahasa kita sekarang pro-Zionis dan sebagainya. Orang-orang Nasoro, orang-orang Nasrani yang sesat itu kenapa? Laisa lahumul ilmu. Mereka enggak tahu yang benar. Maka puncaknya jemaah sekalian rahmati Allah, kita akan menyadari bahwa pendidikan, ya, kami tegaskan pendidikan karena kalau kemudian pertanyaannya operasionalisasinya ini memang tidak mudah. Profesor Alatas itu membangun kampus di Kuala Lumpur itu dalam bidang filsafat. Tentu bukan dalam bidang teknik. Ada jarak tentu saja antara pengajaran dalam bidang filsafat dengan pengajaran di bidang teknik. Tetapi di situ kita menyadari bahwa yang ingin beliau tegaskan itu kalau dalam bahasa sekarang pendidikannya, educationnya, bukan learningnya, bukan teachingnya, bukan pada pengajarannya, bukan pada pembelajarannya, tapi pada educationnya. Yang kemudian kalau mungkin dalam bahasa, mohon maaf karena kami guru ya, mungkin bukan dalam bahasa administrasi itu sebagai pendidikan karakternya. Jadi yang ditekankan adalah pendidikan karakternya begitu. Yaitu apa? Bahwa pendidikan Islam dalam maknanya yang luas, baik yang berkaitan dengan ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu non-agama, itu sebetulnya ingin mengantarkan manusia pada pengenalan tentang tempat-tempat yang layak bagi segala sesuatu. Peserta belajar seharusnya mengenali siapa dirinya, siapa Tuhannya, Tuhannya di mana, nabinya di mana, Quran di mana, agamanya di mana. Lalu kemudian setelah itu dia menjalani pengenalannya tersebut dengan sebaik-baiknya. Dia dudukkan Allah pada tempatnya, dia dudukkan Rasulullah pada tempatnya. Itulah yang kemudian kalau kita renungkan baik-baik hilang dari pendidikan Islam kita, pendidikan Islam dalam makna luas. Karena kemudian ketika orang semakin belajar, ternyata dia bingung. Dia bingung Allah di mana, dia bingung Rasulullah di mana. Dia bahkan ada yang terbalik-balik gitu. Ketika agama dihina, bagi dia baik-baik saja. Ketika kelompoknya dihina, dia malah marah-marah. Atau kemudian bagaimana ketika simbol-simbol Islam dilecehkan, dia baik-baik saja.
tapi kemudian ada simbol yang lain yang sebetulnya tidak bermakna, dia malah marah atas hal tersebut. Ada kebingungan-kebingungan yang bertahta dalam benak kaum muslimin hari ini yang ingin beliau ingatkan melalui rumusan tersebut. Terakhir jamaah sekalian dirahmati Allah, pada akhirnya kemudian kalau kita carikan intinya dari penjelasan beliau itu ya kata ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita meminta kepada Allah jalan kebenaran, jalan yang lurus, yang di situ mengandung ilmu dan amal. Kita ingin berilmu dan beramal. Kita tidak ingin ilmu tanpa amal yang akan memberatkan diri kita, yang akan membebani hidup kita, yang akan membinasakan kita. Tapi kita juga tidak menginginkan amal yang tidak dipandu oleh ilmu. Kita tidak mau hanya bermodal semangat menjalankan ketaatan tapi tidak tahu apa yang sedang kita lakukan. Semoga Allah menolong kita semuanya, menolong saudara-saudara muslim kita yang dekat maupun yang jauh, yang Allah uji dengan berbagai macam kemudahan maupun yang Allah uji dengan berbagai macam kesulitan. Semoga Allah memberkahi Ramadan kita ini, memudahkan kita untuk beramal, baik amal lisan kita, amal jasadiah kita, amal harta benda kita, dan kemudian Allah menerima amal-amal kita tersebut. Barakallahu li wa lakum wa lisairil mu'minin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.